Bagaimana membaca arah kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, salah satunya soal Tiongkok yang dipilih jadi negara tujuan perdana pasca dilantik sebagai kepala negara. Kita bahas bersama dengan Teguh Reza Shah, pengamat hubungan luar negeri. Selamat petang, Pak Reza dengan Maidop. Selamat sore Kompas. Selamat sore Kompas TV. Pak Reza, Tiongkok jadi negara yang diprioritaskan oleh Presiden Prabowo Subianto jadi tujuan perdana, bahkan dikatakan sebagai mitra yang sangat penting. Bagaimana hal ini kemudian bisa mempengaruhi kerjasama kedua negara? Terima kasih. Wajar kalau China adalah tujuan pertama ya. Pertama karena lebih dekat ke China daripada ke Amerika Serikat secara geografis. Halo, selamat sore. Ya, silakan lanjutkan kembali, Pak Reza. Halo, selamat sore. Ya, kami sudah bisa secara geografis lebih dekat Indonesia ke China daripada ke Amerika Serikat. Walaupun kedua negara ini adalah sama-sama adik kuasa. Namun tampaknya Indonesia sangat mengerti bahwa ke depan banyak sekali urusan-urusan geopolitik, geoekonomik, dan geososial budaya yang mau tidak mau harus melibatkan China. Jadi karena itu wajar kalau China didahulukan. Namun hal ini tentunya karena China telah mengundang Indonesia, dan juga kita harus akui kita dan China memiliki hubungan yang namanya comprehensive strategic partnership. Jadi urusannya sangat panjang, sangat berbobot. Kerjasama politik, kerjasama ekonomi, kerjasama sosial budaya, kerjasama pertahanan dan keamanan. Dan untuk itu tentunya dalam kunjungan kali ini Pak Prabowo akan berdiskusi dengan mitranya dari Republik Rakyat Cina tersebut, apa yang telah dicapai, kemudian apa yang perlu dikoreksi, dan bagaimana kerjasama kedua negara ini di masa depan. Dan untuk itu saya sangat berharap nanti akan ada suatu joint communique yang menarik bagi kedua negara, dan ini baru kita ketahui pada saat kunjungan ini berakhir dari China dan beliau berkunjung ke Amerika Serikat. Tapi setidaknya Pak Prabowo telah banyak melakukan perbaikan, telah melakukan banyak pekerjaan rumah, karena China ini adalah negara yang pertama dikunjungi setelah beliau terpilih, dan juga adalah negara yang pertama beliau kunjungi setelah dilantik. Dan tentunya selain China, Pak Prabowo telah berkunjung ke banyak negara, sekitar 18 negara, dan untuk itu beliau tentunya sudah memiliki strategic map apa yang bisa dilakukan dengan China pada level bilateral, pada level trilateral bersama Amerika Serikat, dan pada level kuadrilateral bersama Rusia dan bersama negara-negara yang lainnya. Oke, dengan lawatan perdana ini Pak Reza, maaf saya potong, bagaimana kita kemudian membaca peta Indonesia dalam kondisi geopolitik dalam lawatan ini? Harus diakui bahwa pada area geopolitik banyak ketegangan-ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan China. Misalnya China yang memaksakan prinsip Nine Dash Line di kawasan Laut Cina Selatan. Pada saat yang sama juga China memperkenalkan istilah Ten Dash Line yang tidak dimengerti oleh ASEAN dan juga tidak dimengerti oleh negara-negara di luar ASEAN. Dan China juga terlihat sudah mulai menekan beberapa negara anggota ASEAN, misalnya mempersulit operasi minyak di laut dalam di perbatasan China dengan Vietnam dan di perbatasan China dengan Filipina. Dan untuk itu tentunya Indonesia berbicara dalam kapasitas bilateral dengan China, tapi Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang tidak memiliki tuntutan atau klaim kewilayahan di Laut Cina Selatan tentunya dapat berbicara dengan juga membawa harapan-harapan dari negara anggota ASEAN lain. Antara lain adalah percepatan penandatanganan Code of Conduct antara ASEAN dan China. Dan ini sudah bertahun-tahun tidak selesai-selesai, dan semoga di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto segera dapat ditandatangani Code of Conduct antara Indonesia dan China tersebut. Oke, ada harapan besar di balik kunjungan atau lawatan diplomatis Presiden Prabowo Subianto perdana memilih ke Tiongkok. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, pengamat hubungan luar negeri Pak Teguh Reza Shah sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu.